Di pinggir sebuah desa kecil, berdiri kebun kurma yang sederhana. Pohon-pohonnya tak banyak, tapi bagi Yusuf dan ibunya, kebun itu adalah sumber kehidupan. Setiap pagi, Yusuf membantu ibunya menyiram pohon, menyingkirkan daun kering, dan memungut kurma yang jatuh. Yusuf, jangan lupa baca bismillah ya, nak, ujar ibunya lembut. Iya, Bu, jawab Yusuf sambil tersenyum. Semoga Allah memberkahi kebun kita. Tapi tahun itu berbeda. Musim kemarau datang lebih lama dari biasanya. Matahari membakar tanah, sumur mulai kering, dan angin panas membuat daun kurma layu. Banyak warga desa mulai menyerah. Sebagian memilih pergi mencari tempat lain yang masih hijau. Namun Yusuf dan ibunya bertahan. Mereka tidak punya banyak pilihan, tapi juga tidak kehilangan harapan. Selama masih ada Allah, kita tidak sendiri, kata ibunya suatu malam. Yusuf mengangguk pelan. Meski perutnya sering lapar, ia tetap tersenyum. Ia percaya Allah akan menolong orang yang sabar. Suatu pagi, Yusuf menggali tanah di sekitar pohon kurma. Tangganya kotor, keringat menetes di wajahnya. Airnya makin sedikit, Bu, katanya sedih. Ibunya mendekat, meletakkan tangan di pundaknya. Tidak apa, nak. Kita tetap berusaha. Kalau sudah tak sanggup, kita serahkan pada Allah. Malamnya, setelah salat Isya, Yusuf duduk di beranda rumah. Ia menatap langit yang gelap tanpa awan. Angin malam membawa debu halus. Ia berdoa dengan hati kecil yang tulus, Ya Allah, Engkau yang menumbuhkan dari tanah yang mati. Tolong hidupkan lagi kebun kami. Aku tidak minta banyak, cukup agar ibu tidak bersedih. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu, di balik keheningan malam itu, doanya sedang naik ke langit. Malam berikutnya, Yusuf tertidur dengan lelah. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya lembut turun dari langit, menyinari kebun mereka. Di tengah kebun, satu pohon kurma berkilau indah, dan dari bawahnya keluar air yang bening seperti kaca. Ketika terbangun, Yusuf berlari keluar rumah. Langit masih gelap, tapi angin pagi terasa berbeda, sejuk dan wangi. Ia berjalan ke kebun sambil membawa lampu kecil. Saat sampai di tengah kebun, matanya terbelalak. Di bawah pohon kurma yang paling tua, tanah tampak lembab. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu, dan terasa basah, benar-benar basah. Yusuf menggali sedikit, dan matanya berkaca-kaca saat melihat air jernih mengalir perlahan dari sela-sela akar. Ibu, ibu, lihat, serunya memanggil dengan gembira. Ibunya terbangun dan berlari menghampiri. Saat melihat air itu, ia menutup mulut menahan haru. Allahu Akbar. Ini mukjizat, Yusuf. Mereka berdua menangis dalam sujud syukur di atas tanah yang kini basah oleh rahmat Allah. Keesokan harinya, kabar tentang kebun Yusuf menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang ingin melihat sendiri. Bagaimana bisa? Di tengah kemarau, ada air keluar dari tanah, kata seorang kakek tua takjub. Yusuf dan ibunya tidak menyombongkan diri. Mereka hanya berkata, kami hanya berdoa dan terus berusaha. Allah lah yang menolong. Beberapa warga yang sebelumnya hendak pergi kini kembali menanam. Mereka mengambil air dari sumber kecil itu untuk menyiram tanaman mereka. Kebun Yusuf menjadi tempat berbagi, airnya untuk semua. Dan anehnya, meski banyak yang mengambil, sumber air itu tidak pernah habis. Yusuf tersenyum setiap kali melihat anak-anak berlari di antara pohon-pohon kurma yang kini hijau kembali. Lihat, Bu, katanya suatu sore, Allah benar-benar Maha Pengasih. Ibunya menjawab sambil tersenyum lembut, betul, nak. Inilah berkah dari kesabaran dan doa yang tak putus. Beberapa bulan kemudian, kebun Yusuf menjadi tempat yang ramai. Para penduduk menamainya kebun doa. Di sana, orang-orang datang bukan hanya untuk mengambil air, tapi juga untuk merenung dan berdoa. Yusuf kini tumbuh menjadi anak yang lebih bijak. Ia sering membantu siapapun yang datang, sambil bercerita tentang malam saat ia berdoa dengan penuh harap. Aku tidak punya kekuatan, aku hanya berdoa, katanya setiap kali ditanya. Suatu hari, Fadil, teman sebayanya yang dulu suka mengejeknya karena miskin, datang dan berkata, Yusuf, aku ingin belajar seperti kamu. Ajari aku sabar, ya. Yusuf tersenyum.
Sabar itu mudah diucapkan, tapi hanya bisa dilakukan kalau hati kita yakin pada Allah. Sore itu, matahari tenggelam di balik kebun kurma yang rindang. Suara azan maghrib menggema, dan angin sejuk berhembus lembut melewati dedaunan. Yusuf menatap langit dengan hati damai. Dalam bisikan doa, ia berkata, "Ya Allah, Engkau telah tunjukkan bahwa mukjizat bukan hanya untuk nabi. Mukjizat juga bisa datang kepada siapapun yang sabar dan percaya kepada Mu." Dan di kebun kecil yang dulunya gersang itu, setiap helai daun kurma kini seolah berzikir, mengingatkan siapa saja yang datang bahwa rahmat Allah selalu turun kepada hati yang tidak menyerah.